teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arjuna Billy Richardson dari kelas 12B SMA Negeri 1 Manokwari. Hari ini saya akan menjelaskan pembelajaran matematika minat kelas 12 kurikulum merdeka, di mana bab pertama adalah geometri analitik dengan materi pertama yaitu lingkaran. Nah, lingkaran di sini adalah kurva tertutup yang semua titik pada garis kurva tersebut memiliki jarak yang sama terhadap titik pusat lingkaran. Nah, tanpa berlama-lama langsung masuk ke persamaan lingkaran, yaitu persamaan yang pertama, persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 atau O. Nah, di sini titik O, kita taruh saja di sini titik O. Titik O adalah titik asal koordinat kartesian, seperti pada gambar yang sudah saya gambarkan di sini. Lingkaran berpusat pada O atau di koordinat 0,0 dengan jari-jari R. Nah, andaikan kita menaruh suatu titik yaitu A di sini, titik sembarang dengan koordinat X, Y adalah sembarang titik yang terletak di lingkaran. Nah, titik A tersebut jika diproyeksikan dengan X, di sini akan menghasilkan A bayangan, karena jika kita tarik dari titik A di sini ke titik O akan menarik garis begini dan diproyeksikan dengan sumbu X yang merupakan garis lurus akan menghasilkan sebuah bangun segitiga. Nah, sehingga di sini persamaan dari lingkaran tersebut, untuk mendapatkan jari-jarinya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, dengan OA kuadrat yang merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut. Lalu OA aksen kuadrat sebagai jarak dari di sini kita bisa tuliskan dengan X lalu ditambah dengan A aksen kuadrat yang kita bisa tuliskan dengan Y. Maka di sini kita bisa menuliskan rumusnya atau persamaannya sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat O atau 0,0. Nah, di sini merupakan contoh soal dari lingkaran dengan persamaan lingkaran dengan pusat O atau 0,0. Nah, di sini kita diberikan soal jika suatu lingkaran berpusat pada O atau 0,0 dengan jari-jari adalah 6. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, kita tahu bahwa persamaan di lingkaran dengan pusat 0,0 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita sudah mengetahui jari-jarinya yaitu adalah 6. Maka di sini kita dapat memasukkannya dengan menuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Atau kita bisa menuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Nah, ini merupakan persamaan dari lingkaran dengan jari-jari 6 dan pusat 0,0. Nah, lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan lingkaran dengan pusat P atau di koordinat A, B. Nah, di sini dengan menggunakan langkah yang sama pada persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, kita perlu memperhatikan segitiga PQ bayangan. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras maka diperoleh persamaan PQ kuadrat. PQ kuadrat di sini merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah,
Lalu nah, di sini telah diketahui PQ kuadrat atau PQ adalah jari-jari atau R dari lingkaran. Lalu Q bayangan dan P merupakan nilai dari X. Bedanya di sini ketika kita ingin mencari atau kita ingin mendapatkan nilai dari X di sini, kita harus mengurangi dengan A karena untuk mendapatkan nilai dari garis ini kita memerlukan selisih dari X dan A, sehingga kita dapat menuliskan X kurang A di sini. Lalu sama juga dengan Q bayangan dan Q, di sini kita perlu selisih dari Y dengan B untuk mendapatkan nilai dari sini, sehingga kita dapat menuliskan Y kurang B. Nah, dari sini kita dapat mendapatkan persamaan baru, yaitu X kurang A, jangan lupa tutup kurungnya, kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini merupakan persamaan dari lingkaran dengan pusat P atau di koordinat A, B. Nah, langsung saja ke contoh soalnya, yaitu jika diketahui suatu lingkaran yang berpusat pada 2,-4 dan jari-jari R sama dengan 4/3. Nah, di sini kita sudah mengetahui persamaan dari lingkaran dengan pusat A, B, yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita sudah tahu A, B, dan R-nya berapa. Nah, di sini A adalah 2 dan B adalah -4. Nah, dengan R-nya adalah 4/3. Nah, kita di sini bisa substitusikan langsung, yaitu X kurang 2 akar 2 ditambah Y kurang -4 sama dengan 4/3 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa kerjakan, di sini kurang 2. Nah, kita bisa kerjakan di sini, yaitu kita tuliskan kembali X kurang 2 kuadrat ditambah Y tambah 4 karena min dikalikan dengan min akan menghasilkan positif. Lalu pangkat 2, nah 4 pangkat 2 adalah 16 dan akar 3 pangkat 2 adalah 3. Maka 16 dikali 3 adalah 48. Nah, ini merupakan persamaannya. Persamaan dari lingkaran yang berpusat pada 2,-4 dan jari-jari 4/3. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu parabola. Parabola di sini merupakan tempat kedudukan titik yang jaraknya terhadap titik tertentu selalu sama. Di sini ada beberapa unsur parabola yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama adalah titik fokus, yang kedua titik puncak, yang ketiga garis direktris, yang keempat sumbu simetri. Di sini titik fokus berada di dalam kurva dari parabola itu. Nah, di sini titik puncak merupakan titik yang paling tertinggi
atau titik yang paling tertinggi dari kurva tersebut. Di sini merupakan titik puncaknya, yaitu di 0,0. Ini cuma permisalan saja. Lalu titik fokus itu selalu berada di dalam kurva tersebut. Nah, titik fokus biasanya terletak di atas titik puncak, atau bisa jadi juga jika kurvanya mengarah ke bawah, titik fokusnya bisa jadi di bawah. Nah, begitupun dengan sebaliknya. Nah, di sini juga jika ditarik garis, ada garis direktris. Garis direktris ini memiliki jarak yang sama dengan misalnya titik fokus dan titik puncak. Nah, jarak antara titik fokus dan titik puncak nilainya sama dengan garis direktris dan titik puncak. Lalu ada sumbu simetri. Di sini sumbu simetri adalah sumbu yang membelah kurva tersebut sehingga memiliki bidang yang sama. Nah, lanjut pada persamaan parabola. Di sini ada 3 persamaan yang saya tuliskan, ada 4. Nah, di sini persamaan parabola yang pertama yaitu persamaan parabola dengan puncak O atau 0,0 dan sumbu simetris adalah sumbu Y atau X sama dengan 0. Di sini persamaannya adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Lalu di sini juga yang kedua adalah persamaan parabola berpuncak di O 0,0, tetapi sumbu simetrisnya di sini adalah sumbu X atau Y sama dengan 0. Di sini persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Lalu yang ketiga ada persamaan parabola berpuncak pada H atau n, Di sini persamaannya adalah X kurang M kuadrat sama dengan 4P dikali Y kurang N. Di sini persamaan ini digunakan untuk sumbu simetris pada X sama dengan M. Nah, di sini untuk menentukan persamaan dari garis direktrisnya adalah Y sama dengan N dikurang P. Lalu di sini yang kedua dari persamaan parabola berpuncak pada N, yaitu Y kurang N kuadrat sama dengan 4P dikali X kurang M. Di sini sumbu simetrisnya membedakan dengan di atas, yaitu sumbu simetrisnya di Y sama dengan N. Di sini juga persamaan garis direktrisnya dapat kita ketahui dari X sama dengan M kurang P. Ini adalah persamaan-persamaan dari parabola itu sendiri. Nah, langsung masuk ke contoh soal. Di sini yang pertama, tentukan persamaan parabola jika diketahui A puncak parabola pada 2,3 dengan sumbu simetri parabola Y dan melalui titik 3,4. Nah, di sini kita bisa tuliskan persamaan di sini. Dan di sini M, N adalah titik puncak. Atau di sini titik puncaknya adalah 2,3. Maka kita bisa jadikan di sini M-nya adalah 2, lalu N-nya adalah 3. Maka titik puncaknya berada pada 2,3. Lalu sumbu simetrisnya parabola sejajar dengan sumbu Y dan parabola melalui titik 3,4. Di sini 3,4 merupakan X dan Y. Maka di sini kita dapat mengetahui X dan Y-nya adalah 3,4. Pertanyaannya, tentukan persamaan parabola. Nah, untuk menjawab persamaan parabola itu sendiri, kita perlu mengetahui persamaan mana yang akan kita butuhkan. Di sini untuk puncaknya sendiri adalah di N, sehingga kita menggunakan 2 rumus yang ada di sini. Dan di sini juga sumbu simetrinya adalah Y, sehingga kita menggunakan sumbu yang ini karena ini merupakan sumbu simetris Y atau X sama dengan M,
Sehingga kita dapat menuliskan, maaf saya tunjuk di sini, X kurang M pangkat 2 sama dengan 4P Y kurang N. Nah, di sini kita langsung masukkan saja. X-nya adalah 3, lalu M-nya adalah 2, dikuadratkan sama dengan 4. Lalu P-nya di sini belum diketahui, maka kita tuliskan kembali P. Lalu Y-nya adalah 4, dikurang Y-nya adalah 3. Nah, 3 dikurang 2 adalah 1, 1 dikuadratkan adalah 1. Sehingga kita di sini tuliskan 1, lalu 4P dituliskan kembali dikalikan dengan 4 kurang 3 adalah 1, maka di sini 1. Sehingga kita dapat mengetahui 4P adalah 1. Maka kita dapat mengetahui nilai dari P itu sendiri. P itu sendiri bernilai 1 dibagi 4. Ini merupakan nilai P itu sendiri. Nah, ini belum sampai di persamaannya. Persamaannya adalah kita masukkan P ini ke persamaan ini, yaitu X kurang M kuadrat sama dengan 4P dikali Y kurang M. Di sini kita tidak perlu tulisan X-nya lagi, karena X tadi kita menggunakan titik yang melalui saja. Nah, di sini kita bisa menuliskan M-nya, karena M-nya adalah salah satu dari titik puncak parabola tersebut. Jadi kita di sini tulisnya X kurang 2 sama dengan 4 dikali seperempat. Seperempat ini dapat dari mana? Yaitu P seperempat. Lalu di sini Y-nya kita tidak perlu tulis, dikurang dengan 3. Maka di sini kita sudah bisa melihat persamaannya, yaitu sini kita bisa coret 4 dikali 1 adalah 4 dibagi dengan 4 adalah 1. Sehingga kita di sini kalau kalikan dengan Y kurang 3 sama saja hasilnya Y kurang 3. Maka di sini kita mendapatkan persamaan dari parabola jika diketahui puncak parabola pada 2,3, sumbu simetri parabola Y dan melalui 3,4. Persamaannya adalah X kurang 2 kuadrat sama dengan Y kurang 3. Ini merupakan persamaan parabola atau jawaban dari soal yang pertama. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua atau soal yang pertama yang bagian B. Dengan puncak parabola pada 4,6, sumbu simetrinya adalah X dan melalui titik 6,8. Di sini sumbu simetri parabola X adalah di sini. Persamaan yang kita akan gunakan adalah persamaan ini, karena di sini adalah X atau Y sama dengan N. Nah, sama dengan halnya kita mengerjakan yang A tadi, kita dapat menuliskan di sini 1 M, N-nya adalah 4,6. Lalu yang kedua X dan Y-nya. X dan Y-nya di sini adalah titik yang dilalui, yaitu 6,8. Lalu kita bisa langsung mencari P-nya untuk menghasilkan persamaan dari soal tersebut. Persamaan yang kita pakai adalah Y kurang N kuadrat sama dengan 4P dikali X kurang M. Nah, di sini kita masukkan nilai Y-nya adalah 8 dikurang N-nya adalah 6 kuadrat sama dengan 4P, X-nya adalah 6 dikurang N-nya adalah 4.
8 dikurang 6 adalah 2. 2 dikuadrat karena hasilnya adalah 4. 4P. 6 dikurang 4 adalah 2. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 2. 4 sama dengan 4 dikali 4P dikalikan 2 adalah 8P. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan di sini P adalah 4 dibagi 8 atau sama saja dengan 1/2. Ini merupakan nilai P. Sehingga kita di sini dapat menuliskan persamaan dari puncak parabola pada 4,6 sumbu simetri X dan melalui titik 6,8. Nah, persamaannya kita bisa langsung substitusikan ke persamaan ini. Nah, di sini kembali kita tidak perlu menuliskan Y-nya. Sehingga Y kita tuliskan dikurang dengan 6 yaitu N-nya kuadrat sama dengan 4P. 4P-nya adalah 1/2 dikali dengan X kurang N-nya adalah 4. Sehingga kita di sini bisa coretkan 4 dibagi 2 adalah 2. Lalu Y di sini kita bisa tulis kembali Y kurang 6 kuadrat sama dengan di sini 2-nya kita bisa kalikan masuk. 2 dikali X adalah 2X. 2 dikali min 4 adalah min 8. Sehingga ini merupakan persamaan akhir dari puncak parabola pada 4,6 sumbu simetri parabola X dan melalui titik 6,8. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan unsur parabola, yaitu titik fokus dan titik puncak dari persamaan X kuadrat sama dengan min 24Y. Di sini persamaan dari X kuadrat sama dengan min 24Y memenuhi syarat dari persamaan X kuadrat sama dengan 4PY. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa titik puncaknya adalah di 0,0. Sehingga kita dapat tuliskan di sini titik puncak di 0 di O atau 0,0. Ini merupakan unsur yang pertama kita cari, yaitu O atau 0,0. Lalu di sini kita disuruh mencari titik fokus dari unsur parabola dengan persamaan X kuadrat sama dengan min 24Y. Nah, di sini bagaimana caranya kita mencarinya? Yaitu dengan menggunakan kalau di sini kita tuliskan di sini X kuadrat sama dengan min 24 itu jika kita bandingkan dengan 4, berapa yang dikalikan dengan 4 akan menghasilkan min 24. Di sini 4 dikali 6 adalah 24. Nah, kita butuhnya adalah negatif 24, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa min 6 dikali 4 adalah min 24. Sehingga kita dapat menuliskan di sini kita bisa jabarkan dari yang persamaan ini menjadi X kuadrat sama dengan min 6 dikali dengan 4 dikali dengan Y. Maka di sini kita dapat mengetahui P dari persamaan ini. P-nya adalah min 6. Nah, untuk menentukan titik fokus dari persamaan X kuadrat sama dengan min 24Y, kita dapat menuliskan di sini titik fokus itu sama saja dengan 0 dikurang koma 0 dikurang dengan P. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan nilai P-nya, yaitu min 6, 0, 0 kurang
min 6 sama dengan 0,6. Kenapa hasilnya 6? Adalah karena min dikali dengan min hasilnya adalah positif, sehingga titik fokus dari persamaan x kuadrat sama dengan 4PY adalah 0,6. Sekian dari penjelasan parabola. Nah, materi selanjutnya di sini adalah elips. Elips sendiri adalah kumpulan titik-titik dalam bidang datar yang jumlah jarak kedua titik tertentu selalu sama. Kedua titik tersebut disebut dengan titik fokus. Nah, titik fokus di sini sudah tidak asing lagi karena kita sudah belajar dari parabola tadi. Nah, di sini terdapat beberapa unsur dari parabola itu sendiri. Yang pertama adalah sumbu utama dan sumbu sekawan. Nah, sumbu utama contoh di gambar yang sudah saya gambarkan di sini, sumbu utamanya adalah x karena x yang paling panjang, dan sumbu sekawannya adalah y, yaitu yang ke atas, vertikal ke atas. Nah, lalu ada titik fokus yang di sini tergantung kembali, yaitu yang pertama titik fokus dengan koordinat plus minus c, 0, dan ada juga titik fokus dengan koordinat 0, plus minus c. Lalu di sini ada titik pusat. Nah, titik pusat sendiri adalah titik tengah kedua fokus elips tersebut. Nah, titik fokus berada di tengah-tengah dari elips ini. Titik fokusnya adalah di sini dan titik pusatnya adalah di sini. Lalu ada titik puncak. Titik puncak kembali kita sudah pelajari di parabola, yaitu di ujung daripada kurva. Lalu di sini adalah ada sumbu vokal. Nah, sumbu vokal di sini adalah garis lurus yang menghubungkan kedua titik fokus elips. Nah, sumbu vokal ini terletak di sini. Mulai dari titik fokus yang pertama ke titik fokus yang kedua di sini. Nah, di sini ada juga sumbu mayor dan sumbu minor. Sumbu mayor merupakan sebuah sumbu yang melalui dua titik fokus dan lebih panjang dari sumbu minor. Nah, di sini bisa diketahui sumbu mayornya adalah x atau horizontal dan sumbu minor adalah y atau vertikal. Nah, di sini adalah rumus rectum yang dirumuskan dengan L sama dengan 2B kuadrat per A. Ada juga eksentrisitas yang dilambangkan dengan E sama dengan C per A. C di sini adalah akar dari A kuadrat kurang B kuadrat per A. Nah, persamaan parabola yang pertama adalah persamaan parabola dengan pusat 0,0. Nah, di sini yang pertama sumbu dari persamaan parabola dengan pusat 0,0 di sumbu mayor adalah x. Nah, persamaannya adalah x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu di sini ada juga dari sumbu mayor adalah y. Di sini persamaannya x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Lalu ada juga persamaan parabola dengan pusat m,n. Di sini sumbu mayor adalah x, persamaannya adalah x kurang m kuadrat per b kuadrat ditambah y kurang m kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Nah, titik fokus dari pusat m,n dengan sumbu mayor x itu kita dapat ketahui yaitu m plus minus c, n. Lalu puncaknya adalah m plus minus a, n. Lalu di sini adalah sumbu mayor dengan atau adalah y. Di sini persamaannya adalah x kurang m kuadrat per a kuadrat ditambah y kurang n kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, fokusnya berbanding terbalik dengan yang sumbu mayor adalah x. Nah, fokusnya di sini adalah m, plus minus c. Lalu puncaknya adalah m, plus minus a. Nah, langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan elips jika diketahui. Yang pertama, soal pertama, titik puncak plus minus 5,0 dan lactus rectumnya adalah 4/5.
Di sini kita dapat mengetahui A-nya adalah 5. Bagaimana caranya kita mendapatkan 5? Yaitu melewati lactus rectum yang adalah 4/5. Nah, 5 di sini adalah nilai dari A. Makanya kita di sini tuliskan A adalah 5. Lalu lactus rectumnya adalah 4/5. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai dari B, kita bisa menggunakan rumus dari lactus rectumnya. Nah, di sini 4/5 sama dengan 2B kuadrat sama per A, yaitu 4/5 sama dengan 2B kuadrat per 5, karena A-nya adalah 5. Lalu di sini kita kalikan silang. 5 dikali 4 adalah 20. Lalu 20 per 5. Di sini sama dengan 2B kuadrat. Nah, 20 dibagi 5 adalah 4. Lalu di sini 4 sama dengan 2B kuadrat. 2 dipindahkan ke sebelah adalah 2 sama dengan B kuadrat. Maka B sama dengan akar dari 2. Maka di sini kita dapat mengetahui persamaan elips, yaitu X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini kita bisa masukkan langsung nilai-nilainya. Yang pertama A adalah 5. Kita langsung masukkan X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini B-nya adalah akar 2. Kita masukkan akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan 1. Nah, 5 pangkat 2 adalah 25. Lalu akar 2 adalah 2. Maka di sini X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 2 sama dengan 1. Ini merupakan persamaan dari soal titik puncak dengan cos minus 5, oman dan lactus rectum 4/5. Nah, soal yang kedua yaitu tentukan persamaan jika diketahui titik fokus pada 1,-1 dan 1,-3 serta menyinggung sumbu Y. Di sini kita dapat mengetahui F-nya adalah 1, N-nya adalah 2, lalu B-nya adalah 1, C-nya adalah 1. Nah, di sini cara kita mencari nilai dari A-nya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Karena 1 kuadrat itu hasilnya 1 ditambah dengan 1 kuadrat adalah 1, maka hasilnya adalah 2. Maka di sini dapat dituliskan A sama dengan akar 2. Persamaan elips pusat M, sumbu Y. Di sini kita dapat menuliskan persamaannya, yaitu X kurang M kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu M adalah 1, N adalah 2, lalu di sini tadi N-nya adalah 2, lalu di sini A-nya adalah akar 2, lalu B-nya adalah 1. Nah, kita masukkan, jadinya akan menghasilkan persamaan ini X kurang 1 kuadrat per akar 2 kuadrat ditambah Y kurang min 2 kuadrat per 1 kuadrat sama dengan 1. Maka kita dapat menghasilkan persamaan X kurang 1 kuadrat per 2 ditambah Y tambah 2 per 1 sama dengan 1. Nah, sekian dari contoh soal dari elips. Nah, selanjutnya adalah materi hiperbola. Hiperbola sendiri merupakan sebuah kurva yang dibentuk oleh perpotongan dua kerucut yang berlawanan dan bidang yang memotong setengah dari kerucut tersebut. Nah, di sini terdapat unsur-unsur daripada hiperbola tersebut. Yang pertama adalah sumbu mayor atau yang biasanya disebut sumbu utama, lalu sumbu minor atau sumbu sekawan, lalu yang ketiga titik potong kedua sumbu. Ini biasanya dilambangkan dengan pusat hiperbola. Lalu yang keempat titik puncak hiperbola. Yang kelima terdiri dari dua kurva yang disebut cabang. Masing-masing disebut cabang. Nah, yang keenam adalah asimtot atau garis yang semakin lama semakin mendekati kurva. Nah,
masuk langsung ke persamaan hiperbolanya. Nah, persamaan yang pertama dengan pusat 0,0 dengan fokus terletak di sumbu X. Persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini fokusnya terletak di koordinat plus minus C, 0. Lalu puncaknya di plus minus A, 0. Nah, sumbu utamanya adalah 2A, lalu eksentrisitasnya adalah C per A. Persamaan asimptotnya yaitu Y sama dengan plus minus B per A dikali X. Lalu persamaan direktrisnya adalah X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Nah, lactus rectumnya adalah 2B kuadrat per A. Nah, lanjut di persamaan hiperbola dengan pusat 0,0 dengan fokus terletak di sumbu Y. Nah, persamaannya adalah Y kuadrat per A kuadrat kurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, fokusnya adalah di 0, plus minus C. Lalu puncaknya di 0, plus minus A. Eksentrisitasnya sama, yaitu C per A. Persamaan asimptotnya juga sama, yaitu Y sama dengan plus minus A per B dikali X. Namun di sini kalau dilihat terbalik ya. Di sini persamaan asimptotnya adalah plus minus A per B, sedangkan di fokus yang terletak di sumbu X itu plus minus B per A dikali X. Nah, lactus rectumnya di sini sama, yaitu 2B kuadrat per A. Lalu di sini di persamaan yang kedua dengan pusat P atau M, N. Sumbu utama sejajar X memiliki persamaan X kurang M kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu masih dengan persamaan dengan pusat M, N dengan sumbu utama sejajar Y. Di sini persamaannya yaitu Y kurang N kuadrat per A kuadrat dikurang X kurang M kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, langsung masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan titik pusat, fokus, dan puncak, serta jarak kedua fokus, persamaan asimptot dari persamaan 4x kuadrat kurang 9y kuadrat sama dengan 36. Nah, di sini penyelesaiannya kita mengubah persamaan 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat sama dengan 36 ke persamaan hiperbola, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini caranya yaitu kita bagikan dengan 36, sehingga nanti 4X kuadrat per 36 dikurang 9Y kuadrat per 36 sama dengan 36 per 36. Sehingga di sini kita akan mendapatkan hasil X kuadrat per 9 dikurang Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, yaitu di sini X kuadrat per 3 kuadrat dikurang Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat mengetahui nilai dari A yaitu 3, lalu nilai dari B yaitu 2, lalu di sini kita dapat mencari nilai dari C ya dengan teorema Pythagoras. Di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A kuadratnya adalah 9 dan B kuadratnya adalah 4. Sehingga 9 tambah 4 adalah 13 dan C didapatnya nilainya adalah akar 13. Nah, dari sini kita dapat menentukan titik fokus dari persamaan tersebut. Nah, titik fokus dari persamaan tersebut adalah plus minus C, 0, sehingga dapat diketahui ada dua titik fokus. Yang pertama, fokus yang pertama adalah positif dari akar 13, 0, sehingga hasilnya adalah F1 dengan koordinat akar 13, 0. Lalu yang kedua adalah kita ambil negatif, di mana F2 akan menghasilkan koordinat negatif akar 13, 0. Nah,
Lalu titik puncak kita dapat mengetahui dari plus minus A, 0. Nah, maka di sini A-nya sudah diketahui adalah 3 dan di sini berarti A1-nya adalah 3,0 dan A2-nya adalah min 3,0. Nah, jarak kedua fokus dicari dengan mengkalikan 2C atau 2C. Nah, kita dapat mengkalikan 2 dikali akar 13. Hasilnya adalah 2 akar 13, atau misalnya kalau mau dicari akar 13 adalah 3,6 sekian. Jika dikalikan dengan 2 akan menghasilkan 6,4 sekian. Nah, persamaan asimtot di sini persamaan asimtot dari persamaan 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat sama dengan 36 adalah y sama dengan plus minus b per A dikali X. Maka di sini ada dua jawaban, yaitu Y yang pertama adalah 2/3 X. Lalu yang Y kedua adalah negatif 2/3 X. Sekian penjelasan saya terkait materi bab pertama geometri analitik.